Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. SBY pernah disentil Tito Karnavian, ditulis oleh Argo di Steward.com. Tito Karnavian pernah ungkap bahwa HTI dulu hampir dibubarkan Polri pada tahun 2013 yang lalu. Namun, karena SBY yang saat itu menjadi presiden terkesan ragu, HTI akhirnya batal dikebok. Pengakuan ini diungkapkan oleh Tito Karnavian saat masih menjabat sebagai Kapolri. Saat itu, Tito Karnavian dicecar oleh Benny Kaharman soal Perpu Ormas dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi 3 DPR pada tanggal 17 Juli 2017 yang lalu. Benny Kaharman mengkritik keras keputusan Presiden Jokowi yang menurutnya ngaco lantaran menerbitkan Perpu Ormas. Sebab menurut Benny Kaharman sudah ada undang-undang yang mengatur tentang Ormas. Benny Kaharman menuding Presiden Jokowi tidak baca undang-undang tentang Ormas sehingga Presiden Jokowi menerbitkan Perpu yang tidak jelas juntrungnya. Presiden bikin Perpu enggak baca undang-undang ini. Nanti yang dituduhkan adalah undang-undang yang enggak jelas. Undang-undang sudah ada. Kok bikin lagi Perpu? Saya nggak tahu siapa yang beri masukan ke Presiden. Ujar Benny Kaharman di hadapan Tito Karnavian di ruang rapat Komisi 3 di gedung DPR. Tito Karnavian akhirnya angkat bicara bahwa pada tahun 2013 di era SBY, pihak kepolisian saat itu sebenarnya sudah akan menindak HTI yang anti Pancasila. Namun, karena tidak ada keputusan yang berani dari SBY untuk menindak HTI saat itu, akhirnya pihak kepolisian pun ragu dan akhirnya tidak jadi menindak HTI. Tito Karnavian mengungkapkan bahwa HTI saat itu sudah menunjukkan jati diri mereka secara terang-terangan anti Pancasila. Tapi pihak kepolisian tidak menindak mereka karena saat itu SBY ragu dan terkesan tidak punya nyali untuk menindak HTI. Political leadership bagaimana posisinya? Kalau atasannya kuat seperti dikerjakan Pak Jokowi, ya kami kencang aja. Ujar Tito Karnavian saat itu. Keraguan SBY sebagai kepala negara saat itu untuk menindak HTI yang membuat pihak kepolisian akhirnya jadinya ragu-ragu untuk menindak ormas yang terang-terangan anti Pancasila itu. Tahun 2013, dengan segala hormat saya menangkap. Mungkin saya salah. Ada keraguan-raguan terjadinya backfire atau pukulan balik sehingga mereka besar seperti sekarang. Jangan sampai kita sulit untuk mengambil resiko, ujar Tito Karnavian. Sekarang semuanya akhirnya terbuka ke permukaan. Selama 10 tahun SBY berkuasa, banyak sekali meninggalkan masalah. Yang cuci piring kotor bekasnya SBY di masa lalu adalah Jokowi. Mulai dari kasus mega korupsi EKTP sampai hambalang. Termasuk namun tidak terbatas merajalelanya ormas-ormas radikal dan intoleran yang anti Pancasila adalah akibat dari pembiaran oleh SBY yang tidak berani dan tidak punya nyali menindak mereka. SBY juga bahkan merangkul PKS yang notabene adalah ancaman serius bagi kedaulatan NKRI. Padahal, PKS adalah partai politik dengan ideologi yang merupakan reinkarnasi dari Ikhwanul Muslimin dan berafiliasi secara ideologi keagamaan dengan Wahabi. Ideologi politik PKS ini sangat berbahaya bagi kedaulatan NKRI karena berkaitan erat dengan Ikhwanul Muslimin. Bagi penganut Ikhwanul Muslimin, dasar negara Pancasila yang dianut oleh NKRI adalah togut dan wajib hukumnya digantikan dengan khilafah Islamiyah. Itulah sebabnya kenapa sering timbulnya aksi-aksi pengacauan dan serangan-serangan terhadap aparat keamanan yang mereka anggap sebagai simbol togut. Tujuan besar kelompok Wahabi untuk mengkhilafahkan Indonesia dengan memancing sentimen etnis dan agama di Indonesia untuk menggiring ke arah sektarianisme dan perpecahan. Dengan mengusung nafas Ikhwanul Muslimin, PKS mengusung wacana pembentukan negara Islam berbasis khilafah di Indonesia secara halus dan terselubung. Namun di era SBY, PKS justru dirangkul dan dijadikan koalisi di mana menteri kabinetnya pun diisi oleh orang PKS. Di era Presiden Jokowi, kaum khilafah anti Pancasila itu tidak berkutik. PKS tak mampu berbuat banyak seperti di era SBY dulu. Melalui Presiden Jokowi, negara yang sudah berdiri selama puluhan tahun ini tidak akan pernah bisa diotak-atik oleh ormas-ormas, termasuk namun tidak terbatas partai politik penolak Pancasila dan NKRI. Jadi, kalau Ibas, Andisa Pohan, dan para kader Demokrat saat ini mati-matian berjuang meracuni alam bawah sadar rakyat Indonesia bahwa SBY jauh lebih baik dari Jokowi, maka pernyataan Tito Karnavian saat itu adalah sinyal yang kuat bahwa SBY adalah kepala negara yang rapuh dan cari aman sendiri. Masih mau pilih partai yang melahirkan pemimpin egois yang rapuh model begini ini? Kalau saya sih ogah, entah kalau yang lain. Kira-kira begitu. Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Skakmat netizen kepada Andisa Pohan yang doyan nyinyir tanpa solusi. Ditulis oleh Ferry Patli di Steward.com.
Entah apakah ini strategi Partai Demokrat ataukah memang tabiat keluarga AHY yang tukang nyinyir. Karena satu keluarga itu, mulai dari bapaknya, anaknya, serta istrinya nyinyir semua. Bahkan saudara AHY Ibas yang menurut Andre Rosiade jarang hadir di rapat komisi itu juga ikut-ikutan nyinyir. Lantas, seperti apa konten nyinyir yang diproduksi oleh anggota keluarga sang mantan tersebut? Kita mulai dari AHY. Pertama, ia menyinggung soal turunnya status Indonesia dari upper middle income country menjadi lower middle income country yang menurutnya itu tidak layak terjadi. Kemudian, berujung pada pernyataan pesimis dengan seolah-olah menanyakan, mampukah negara ini menyelamatkan rakyatnya dari COVID-19? Sedangkan Ibas lain lagi, tapi tetap saja pada intinya memberikan kritik yang gak ada solusi dengan menyebut failed nation atau Indonesia bangsa yang gagal. Padahal saat berduga seperti ini, yang mesti disebarluaskan adalah pesan optimis bahwa kita mampu keluar dari masalah pandemi ini. Bukan malah bikin down orang lagi. Tapi begitulah kura-kura keluarga Yudhoyono. Mentornya saja SBY suka baper. Tentu penyakit baper ini menular kepada anak-anaknya dan anggota keluarganya yang lain. Lantas bagaimana dengan Putri AHY Almira? Seperti apa nyinyirannya kepada pemerintah? Bikin surat terbuka kepada Presiden meminta agar diterapkan lockdown dalam rangka menangani pandemi COVID-19. Pertanyaannya, bagaimana mungkin anak SD sudah mengerti soal lockdown? Menurut hemat penulis sih, kalau teman-temannya yang lain sesama anak SD juga diberi tugas yang sama oleh guru yakni bikin surat terbuka, pasti tidak akan ada yang membahas soal lockdown. Karena istilah lockdown itu tidak ada di kamus anak SD Ferguson. Palingan yang dibahas dalam surat mereka itu adalah soal pentingnya belajar, supaya pintar serta pentingnya disiplin supaya dapat meraih cita-cita. Jadi kesimpulannya, si Almira ini hanya alat politik saja. Siapa yang memperalat? Pembaca si Word pasti sudah tahu. Dan lucunya lagi, ketika orang mengkritik balik soal permintaan lockdown yang tidak masuk akal dilakukan oleh anak SD itu, si ibunya malah naik pitam. Terakhir, si Anissa Pohan. Ia yang nyinyir soal vaksin berbayar, kemudian ia pula yang memaksa pemerintah untuk menjawab pertanyaan dari nyinyirannya tersebut. Padahal menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bahwa vaksin berbayar itu atas permintaan masyarakat sendiri, bukan ide dari pemerintah. Termasuk juga warga asing yang bekerja di Indonesia dan mau pulang ke negaranya harus wajib vaksin. Untuk itu mereka diberikan saja vaksin yang berbayar ini. Sedangkan WNI tetap dibebaskan memilih mau gratis atau berbayar. Lagian pula, sebagian warga Indonesia kan bermental kaya, nggak mau yang gratisan. Sehingga kalau mereka mau bayar, jangan juga dipaksa untuk ambil yang gratis. Pada intinya gratis dan berbayar itu hanya pilihan saja bagi warga negara plus 62. Tidak pelak, si Anissa ini pun langsung mendapat skakmat bertubi-tubi dari netizen. Mungkin ada benarnya juga peringatan, sebaiknya anak tidak dibesarkan dari uang hasil korupsi. Kayak gini kok pengen jadi ibu negara, suka menghina rakyat sendiri. Cuit pemilik akun Twitter @lin_aprilia. Memang betul sih, bapaknya Aulia Pohan kan koruptor. Sebelumnya pada tahun 1999 lalu, besan SBY itu diangkat menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Pada 2009 ia dihukum 4 tahun 6 bulan karena perkara korupsi. Dan pada tahun 2010 ia diperiksa oleh Pansus Bank Senturi. Jadi daripada sok-sokan jadi Social Justice Warrior atau SJW, mending Anissa menasihati saja dulu bapaknya supaya jangan korupsi lagi. Dan caranya pun cukup gampang, perlihatkan saja video iklan Partai Demokrat yang katakan tidak pada korupsi itu. Selanjutnya, ada juga pernyataan pedas dari netizen pemilik akun Twitter @jagubnyinyir2. Anissa Bahar yang peduli COVID, Anissa Pohan sibuk nyinyirin COVID-19. Kok jadi ada Anissa Bahar yang dibahas? Karena ia melakukan tindakan nyata, si penyanyi dangdut yang terkenal dengan goyang patah-patah itu melelang rumahnya seharga 4 miliar rupiah demi untuk membantu meringankan beban pasien COVID-19. Padahal suami Anissa itu mau jadi presiden loh, entah kenapa kelakuannya jadi kayak gitu. Karena jelas, ulah nyonya AHY tersebut secara tidak langsung telah menggali kuburan untuk karir politik suaminya dan Partai Demokrat sendiri. Nyinyirannya yang tanpa solusi itu telah membuat orang khususnya pendukung Jokowi benci atau antipati kepada AHY. Padahal suara pendukung Jokowi itu terbanyak se-Indonesia, yakni lebih dari 85 juta. Kenapa Anissa nggak berusaha menarik simpati mereka saja, daripada tampil seperti aktivis LSM tersebut? Namun, lagi-lagi ini pertanda kalau Partai Demokrat memang akan menjadi partai gurem pada waktunya.